Pernah nggak merasa foto kamu kurang hidup? Atau videonya terlihat biasa saja? Mungkin kamu perlu kuasai dasar-dasar segitiga exposure ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Edi Sabarudin, channel yang akan membahas mengenai fotografi, videografi, teknologi informasi dan komunikasi, edukasi, tutorial, dan eksplor wisata alam. Sebelum saya bagikan tips dan triknya, bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat, dan skip jika tidak bermanfaat. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Dengan memahami segitiga exposure atau nama lainnya the exposure triangle, berarti kita bisa mendapatkan foto sesuai yang kita inginkan. Segitiga exposure terbagi menjadi 3, yaitu aperture, shutter speed, ISO. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mempengaruhi suatu output gambar. Itulah yang dinamakan exposure. Ayo kita bahas satu persatu 3 komponen dalam segitiga exposure tersebut. 1. Aperture. Aperture adalah bukaan lensa atau seberapa besar diafragma lensa kamera itu terbuka. Aperture dapat diketahui dengan huruf F number. Suatu hal yang menarik dalam aperture ini ialah semakin kecil F number-nya, berarti semakin besar bukaan diafragma lensa, atau semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa kamera, yang berarti semakin terang dan terdapat background blur atau DOV dalam output gambar. Yang kedua, shutter speed. Shutter speed ialah kecepatan buka tutup sensor dalam menerima cahaya. Kecepatan shutter speed diukur dengan satuan second atau detik, yang dimana semakin cepat shutter speed berarti semakin cepat juga sensor menangkap atau menerima cahaya. Shutter speed disimbolkan dengan angka 1 per sekian detik. Jadi shutter speed 1/25 dibanding dengan 1 per 125 berarti lebih cepat daya tangkapnya yang 1 per 125 dibandingkan dengan shutter speed 1 per 25. Dengan semakin besarnya shutter speed pada kamera juga nantinya akan berdampak pada gelap terang objek. Maka dari itu pengaturan shutter speed yang kurang tepat nantinya akan berdampak pada hasil foto yang biasanya blur atau freeze. Yang ketiga, ISO. ISO merupakan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin besar angka ISO, maka semakin sensitif sensor terhadap cahaya. ISO dinaikkan biasanya ketika kondisi minim cahaya atau dengan alasan demi mendapatkan foto yang noise agar terkesan dramatis. Gunakan ISO seperlunya dan jangan sampai terlalu tinggi untuk memakainya. Dengan semakin tinggi ISO, nantinya akan berdampak atau mempengaruhi kualitas gambar yang noise atau bintik. Sebenarnya segitiga exposure itu saling melengkapi, dan triknya kita menggunakan segitiga exposure itu sesuai dengan kebutuhan kita supaya hasil kita terlihat terkesan bagus dan sesuai dengan keinginan kita. 3 exposure ini sesuai dengan kebutuhan. Misal saat memotret di outdoor, indoor, mau motret tentang pemandangan atau landscape dan lain-lain, bisa kita sesuaikan. Terus ISO, jika menggunakan ISO jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu dinaikkan ketinggiannya atau tingkatannya. Jika kita di outdoor, gunakanlah 100 sampai 800. Jika di indoor, gunakan dari 1000 sampai 6400. Dan kita lihat di situ cahayanya banyak enggak. Kalau
memiliki cahaya yang sangat cukup, gunakan ISO secukupnya, karena berlebihan ISO akan mendapatkan hasil yang kurang menarik atau memiliki bintik-bintik di hasil akhirnya. Jika ada saran untuk pembahasan berikutnya tentang apa, tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.